Kabupaten Alor yang terletak di bagian timur Indonesia merupakan tempat di mana keajaiban laut berpadu dengan keindahan daratan yang menawan. Dengan sumber daya bahari yang kaya dan pemandangan alam yang menakjubkan, Kabupaten Alor telah menjadi pusat aktivitas bahari dan surga bagi pecinta laut. Alor, tanah terjanji, kerap disebut sebagai surga di timur matahari. Alor merupakan salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, serta kekayaan alam yang luar biasa. Selain itu, Alor juga menyimpan sejuta keindahan bahari yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maulaya Salwa Al-Fajrikia, akan mengajak Sobat Maritim untuk menjelajahi keindahan dan keajaiban Kabupaten Alor. Penasaran kan? Yuk ikuti saya! Salah satu surga itu kita bisa melihatnya di salah satu pantai yang juga merupakan ikon wisata maritim yang sangat terkenal. Pantai Mali dan wisata pengamatan dugong adalah salah satu dari sekian banyak destinasi wisata di Kabupaten Alor. Wisata ini terletak di Mali, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Jaraknya kurang lebih 1 jam dari kota Kalabahi, dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain Pantai Mali yang indah, wisatawan dapat mengamati dugong yang berada di suaka alam perairan Selat Pantar, Kecamatan Kabola. Jaraknya sekitar 20 menit dari pesisir Pantai Mali. Maju terus. Dugong adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Indonesia dan merupakan satu-satunya satwa ordo Sirenia yang area tempat tinggalnya tidak terbatas pada perairan pesisir. Hai Sobat Maritim, saat ini saya sedang bersama Bapak Onesimus Laa atau biasa disapa dengan Pak One, selaku pemandu dugong di tempat ini. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan bagaimana sejarah atau bagaimana bisa dugong sampai ke kawasan pesisir Kabupaten Alor ini. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana sejarah dugong bisa sampai ke tempat ini. Awal mulanya seperti apa? Sederhana bahwa mangrove kan sering diambil oleh masyarakat, akhirnya ikan itu tidak bisa berkembang, ya. Dari situ saya mulai konservasi laut dengan penanaman mangrove tahun 99, ya. Awas, maaf ya, harus saya kontrol juga ini, ya. Awas. Nah, setelah itu tahun 99 saya konservasi laut ini dengan penanaman mangrove. Terus satu kali saya sama istri, ya, lagi tanam mangrove sampai dengan air pasang. Terus istri ini mengeluh, kerja ini kan tidak punya uang, tapi kan mau tanam terus, namanya perempuan kan, anak lagi kuliah butuh uang tidak punya. Nah, setelah itu dia buang itu mangrove ke laut. Jadi saya bilang, jangan buang mangrove itu ke laut. Dia bisa hidup karena dia ada nyawa. Dia bisa ngomong, dia sudah ngomong. Kenapa tadi kau harus pilih saya dan tanam saya? Kenapa harus buang di laut? Ya kan? Setelah itu dia naik di darat, saya di laut. Saya tanam terus. Dari situ terus sore saya ke sana, ke muara itu, ke pantai wisata itu, ikan ini ikut saya. Ya, itu awal. Ya, ikan ini ikut saya. Hari pertama sampai di sana, hari kedua ke sini dia sudah ikut lagi. Dia sudah nunggu perahu saya ini di sana. Setelah itu ke sini lagi. Sore saya mau kembali ke sana, dia sudah nunggu juga. Nah, hari ketiganya saya di sini, saya bilang kenapa kok ikan ini ikut saya terus? Maksudnya apa? Jadi di sini di tempat lokasi yang sekarang kita berkunjung ini, saya lepas jangkar terus saya sorong tangan ke dia datang cium tangan saya 3 kali. Dari situ naluri dia dengan saya, batinnya dia sama batinnya saya itu connect. Memang dari situ mulai tahun 99 saya mulai ajar dia, mulai bisa berenang dengan dia, jalani dengan dia, mulai ini sampai dengan 2017. Jadi 2017 awal bulan itu saya ke Yayasan WWF
untuk bisa memfasilitasi saya untuk mamalia ini. Ternyata mereka bilang kalau begitu awalnya kita survei dulu. Nah, survei ke sini, terus ternyata betul. Nah, ternyata betul. Jadi kita workshopnya di Bogor. Setelah pulang data baru 2017 itu baru buka untuk mulai orang berdatangan, Mulai untuk viral. ya, mulai viral. Bapak, terima kasih Ya, sama-sama. kebersediaannya Ya. untuk wawancara ini. Ya. Alor tidak hanya membuat kita takjub akan potensi wisatanya, tapi juga ekosistem laut yang masih alami membuat masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya dengan pergi melaut. Sobat Maritim, saat ini saya sedang berada di Desa Maimol, Kecamatan Kabola, salah satu desa yang memiliki potensi bahari dan aset maritim dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu nelayan di Desa Maimol. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa? Abel. Bapak Habel. Ya. Ya. Bapak, biasanya metode penangkapan ikannya ini Bapak menggunakan metode apa? Tombak, jaring, atau yang lain? Kita pakai pancing. Oh, pakai pancing Iya, biasa. pancing biasa. Mungkin Bapak bisa jelaskan cara penangkapan ikannya. Cara penangkapan ikan, kita ikat mata pancing, diikat, langsung kita bawa ke sana, pasang lampu. Ketika ikan masuk di lampu dulu baru kita bisa pancing. Sobat Maritim, inilah hasil tangkapan nelayan di Desa Maimol, tentunya menggunakan alat yang sangat sederhana dan juga tidak merusak ekosistem bawah laut. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu penjual yang biasanya mengambil ikan di sini dan dibawa ke pasar. Selamat pagi, Mama. Dengan Mama siapa? Mama Ana. Mama Ana. Mama Ana biasanya menjual ikan ini ke pasar dengan kisaran harga berapa? Biasa kalau pas di pasar kalau tidak ada ikan, satu ember 500, 600 tuh. Kalau banyak ikan 300, 2,5. Setelah berhasil menangkap ikan, nelayan di Desa Maimol juga terlibat dalam kegiatan pemasaran. Mereka bisa menjual hasil tangkapan mereka langsung ke pasar lokal atau kepada pengepul ikan. Seperti halnya Desa Maimol, kegiatan pelelangan ikan juga terdapat di Kelurahan Adang, Kecamatan Alor, Barat Laut. Hai Sobat Maritim, saat ini saya sedang berada di tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Alor, tepatnya di Kelurahan Adang, Kecamatan Alor, Barat Laut. Mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai nelayan, dan biasanya nelayan tersebut pergi melaut pada pukul 3 dini hari dan kembali sekitar pukul 7. Nah, biasanya saat kembali, Mama Lele, Papa Lele sudah berbondong-bondong datang untuk membeli hasil tangkapan nelayan tersebut dan kembali menjualnya ke pasar. Hasil tangkapan nelayan yang dijual kepada pengepul ikan berkisar Rp300.000 per ember dan akan dijual kembali ke pasar sekitar Rp500.000 per ember. Dan harga sewaktu-waktu dapat berubah tergantung cuaca di laut. Sebagai daerah yang memiliki potensi bahari, tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikan, mengembangkan, dan juga memberdayakannya. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh menjadi penonton dan berpangku tangan, sebab kita adalah the agent of change. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian dan melindungi ekosistem laut, karena masa depan kawasan pesisir membutuhkan perlindungan kita akan konservasi laut. Akhirnya, saya Salwakia pamit undur diri. Laut berdaya, negara berjaya. Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat.